Lah saya melakukan pembuktian. Saya masuk Kristen. Nggak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, Ustadz siapa yang ngomong kayak begitu, Pak? Hampir semua, khususnya si Kainama, Pak. Datang dia akan tersungkur. Ketemu saya. Ahmad Kainama, siapa lagi? Ya, Abdus Somad juga, Abdus Somad juga, Pak. Gini saja Ustadz Abdus Somad, nggak usah lah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Nggak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah nggak enak dengarnya gitu, Pak Ustadz. Walam tarda ankal Yahud wala nasara hatta tatabi'a miladahum. Orang Nasrani dan Yahudi tidak pernah senang sampai kamu pindah ke agama mereka. Boleh juga. Ya, nggak apa-apa. Jangan ditolak lagi Ustaz. Maju saja. Karena kafir sudah takut ini kalau Ustaz sobat maju, makanya dicampur dari sekarang. Terlalu pagi ini pelompatan politiknya ini terlalu pagi. Beliau ini adalah Ustaz, anak muda, cakrawalanya luas, jago, ilmu hadis, belajar di Darul Hadis. Kita ini badan besar, otak kosong. Ustaz Somad itu cakrawalanya luas, lompatan logikanya, memahami konteks dakwah. Semua jamaah senang sama beliau. Beliau tidak pernah berselisih paham dengan hukum. Sama dengan kami ini. Kami berjuang bersama-sama. Ada yang spesialisasi soal kafir, itu bidang saya. Hadis, itu bidang Ustaz Somad. Hari kiamat, Ustaz Jul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Padahal Al-Quran ini datang dari Allah. Nggak mungkin dong bohong, nggak mungkin dong salah. Maka interval waktu antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun baru muncul Al-Quran. Lalu mengatakan Al-Quran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Alkitab. Gitu. Berdasarkan ayat ini. Gitu. Lah saya melakukan pembuktian. Saya masuk Kristen. Nggak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, Ustadz siapa yang ngomong kayak begitu, Pak? Hampir semua, khususnya si Kainama, Pak. Datang dia akan tersungkur. Ketemu saya. Ahmad Kainama, siapa lagi? Ya, Abdus Somad juga, Abdus Somad juga, Pak. Gini saja Ustadz Abdus Somad, nggak usah lah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Nggak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah nggak enak dengarnya gitu, Pak Ustadz. Jadi begitu. Jadi tidak ada nama Nabi Muhammad ataupun kata-kata yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad, ciri-cirinya tidak ada. Saya berani bersumpah dan seluruh keilmuan saya pertaruhkan untuk itu. Dan kekristenan saya ya jangan ditanya lagi, begitu. Oleh karena itu kita lihat Abdus Somad bilang bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun yang serupa dengan Musa. Bukan masalah perang, tetapi kesamaan ciri-ciri. Satu, Isa Al-Masih, satu turunan dari garis Ishak. Jadi Yesus dengan Musa sama. Musa Bani Israel, Yesus dari Bani Israel. Nah, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat besar. Musa membelah laut, gitu. Bukan membelah bulan. Membelah laut itu ada fungsinya. Kalau membelah bulan, apa gunanya? Itu yang harus diperhatikan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat Alkitab. Mazmur 147 ayat 19 dan 20.
Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Allah tidak pernah memberikan semacam itu firman-Nya kepada bangsa-bangsa dan mereka tidak mengenalnya. Hanya diberikan kepada Israel. Dan firman Tuhan itu Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Akan terjadi hari-hari yang terakhir. Fenomena terakhir kata Bapak tadi. Akan terjadi sekarang ini. Orang akan berduyun-duyun mencari pengajaran itu. Itu naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan itu memuliakan Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan dia mulai sadar bahwa hidup di dunia ini yang tidak ada gunanya. Enggak perkasa lagi. Kita akan perkasa karena firman Tuhan. Dan kita akan mengikuti pengajaran. Sebab firman Tuhan datang dari Yerusalem. Tidak datang dari Gunung Sindur. Tidak datang dari Gunung Bromo. Datangnya dari Yerusalem. Kota keselamatan. Kota kedamaian. Orang hidup damai di kota itu. Firman Tuhan datang dari kedamaian. Bukan keributan. Yesus tidak pernah bawa pedang. Jangankan pedang. Pisau dapur saja nggak pernah dibawa. Untuk nakutin orang. Ada ustaz bilang, itu Yesus bawa pedang. Baca pakai otak. Jangan pakai emosi. Hanya karena ingin ngelawan omongan saya. Oh, Saifuddin Ibrahim ngawur. Ini ayatnya Yesus bawa pedang. Baca lagi. Yesus nggak pernah bawa pedang. Baca dulu ustaz. Mu'alaf. Bukan alap-alap. Mu'alaf. Jadi firman Tuhan datang dari Yerusalem. Yang ketiga, firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, kepada Israel. Roma 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Hanya Yahudi yang dipercayakan firman Allah. Mana ada kepada bangsa lain? Tidak ada. Kalau ada, saya ikut lagi agama itu. Saya masuk dengan tulus dan murni hati. Dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Sama ketika saya masuk Kristen. Tidak ada yang mempengaruhi saya. Tetapi luar biasa firman ini yang membuat saya terpukau dan terpesona dengan keindahan, kebaikan, kasih yang datang dari orang Yahudi. Amin. Itu Yesus Kristus. Haleluya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a miladahum. Orang Nasrani dan Yahudi tidak pernah senang sampai kamu pindah ke agama mereka. Memang itu yang terjadi. Karena yang masuk Islam ini kan orang-orang yang Masya Allah berpikir. Orang-orang yang hebat. Bahkan ada seorang ahli kandungan hanya menemukan satu kata dalam Al-Quran. Profesor Dr. Maurice Buckley. Hanya satu kata dalam Al-Quran dianggap sebagai penemuan secara scientific discoveries. Dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu kata, bukan satu ayat. Tapi kitab suci Kristen saya sudah bolak-balik dari Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Sepritus, Tartikus. Tidak ada pandangan sains yang bisa dikaji secara saintifik. Artinya kitab suci yang tidak dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam, Al-Quran. Coba ibu bapak jangan kerja, nggak usah kerja.
Hitung setiap kata dalam Al-Quran. 8 tahun saya hitung setiap kata itu. 2 tahun. Saya mempelajari Al-Quran 8 tahun. 2 tahun saya pakai untuk menghitung setiap kata dalam Al-Quran. Kalau dia satuan 9, kalau dia puluhan 19, kalau dia ratusan 109, 119, dikunci setiap kata dengan angka 9. Dari mana Nabi Muhammad belajar komputer? Umpamanya kata Robihim, Kanu, Ila, Faus, Sauf. Kata-kata itu saya hitung semua dikunci dengan angka 9. Timbul pertanyaan, kapan Muhammad pernah belajar komputer? Makanya Departemen Agama Republik Indonesia tahu. Kalau Al-Quran dipalsukan, dia tahu. Di bawah catatan kakinya, footnote-nya jelas. Bila kita mencari gantung rahasia daripada kalimat-kalimatul Quran, ada ruang yang disebut dengan asbabun nuzul. Tapi kitab suci Kristen ada yang brain to brain, mouth to mouth, mulut ke mulut, otak ke otak, prediksi angka kacau, sistematika teologis tidak rasional. Allah ayat-ayatnya bertentangan satu dengan yang lain. Markus bilang ke kanan, Paulus bilang ke kiri. Saya jadi bingung. Sudah lama saya mau masuk Islam, tapi saya tinggal tunggu-tunggu momen yang tepat. Kapan kira-kira? Kalau Kristen itu agama benar, yang pertama-tama beragama Kristen adalah Yahudi. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Terkait dengan orang yang dituhankan menjadi Tuhan, lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika Nabi Isa dihubungkan dengan Yesus, ini persoalan. Pasti kami akan bela. Kalau orang Kristen mengatakan Isa bukan Yesus, selesai. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika Isa dihubungkan dengan Yesus, ini persoalan. Pasti kami akan bela. Yang tersalib itu setiap hari lihat YouTube, puas. Ceramah 3 tahun lalu di Pekanbaru dibawa-bawa, digoreng-goreng di YouTube, televisi. Soal salib. Salib itu bukan lambang kematian Yesus. Yesus tidak pernah mati di kayu salib. Kalau Yesus itu adalah Isa. Di Israel namanya Yeshua Hamashiach. Di Yerusalem. Di Yunani namanya Yesus Kristus. Di Eropa the Christ Jesus. Di Indonesia Yesus Kristus. Di Arab Isa Al-Masih. Dari 3 perbendaharaan antropologi linguistik, 3 bahasa ini kita akan kaji mana yang betul-betul nabi yang diutus oleh Allah. Apakah Yesus, apakah Isa, apakah Yeshua Hamashiach? Orang Yahudi itu sampai sekarang ini, sampai sekarang anak laki-laki lahir umur 8 hari disunat. Sampai sekarang kaki kirinya diangkat, dikangkang, kemudian disunat. Begitulah Ismail disunat, Ishak disunat, Yakub disunat, sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya Abdul Muttalib disunat. Jadi kalau kita mengikuti hukum Allah, ada satu perintah dalam firman yang diturunkan Allah kepada para nabi, yaitu sunat. Saya ceramah di Makassar, ada yang tersinggung. Masjid di sebelah orang Kristen. Bohong itu Yahya itu. Tuhan saya tidak disunat. Tuhan saya itu dibaptis. Marah-marah dia. Pak RT lapor sama saya, Ustaz. Ada yang komplain, ada yang marah. Katanya Yesus tidak dibaptis, tidak disunat, tetapi dibaptis. Loh, saya menyampaikan sesuai dengan isi kitab dia. Tapi dia marah-marah itu. Di mana orangnya? Ayo kita ke rumahnya. Sampai ke rumahnya saya tanya, kau marah-marah tadi? Iya. Marah-marah kenapa? Kau masa kau bilang Tuhan saya disunat?
Yang disunat itu orang Islam. Hei, ada berapa kitab di rumahmu? Ada 5, tambah 20 lagi. Tambah 20. Coba kau baca Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Dibaptis atau disunat? Iya ya. Kita Bible terbaru saya tampilin itu kali kepala. Jangan marah sama saya, marah tanyakan kepada pendetamu sebelum protes sama saya. Saya seperti ente dulu, maka saya pendetamu dulu. Cuman saya sekarang sudah keluar. Kenapa saya keluar? Karena Islam yang masuk ke dalam saya. Bukan saya masuk Islam, Islam yang merombak kekafiran dalam diri saya. Sehingga saya masuk Islam. Oh, berpikir memang gampang mau masuk Islam itu. Istri saya saja berapa hari tinggal tanya-tanya, kalau masuk Islam makan apa? Dia makan nasi. Tahu lah nih ibu-ibu punya otak uang semua itu. Kalau masuk Islam kerja apa? Kamu pendeta, masuk Islam kerja apa? Jadi pendeta Islam. Ini sekarang sudah jadi. Begitu masuk Islam, Allahu Akbar. Bukan kaleng-kaleng. Berjuang menegakkan Islam. Sudah mengislamkan ribuan kafirin dan mengokohkan iman saudara Muslim. Masuk masjid, kunut, ikutan kunut. Gak mau pro saya. Menurut NU kunut adalah doa. Tadi subuh tidak pakai kunut. Alhamdulillah, lebih cepat, lebih bagus. Gak ada pro sana pro sini, gak ada. Saya Islam, orang kunut, saya kunut. Orang tak kunut, saya juga tidak kunut. Saya bukan NU, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabaniyah, saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor. Siapa saya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gara-gara itu tuh kita mudah diadu domba. Gara-gara itu Ustadz dilarang, gereja dijaga. Munafik punya kerja. Iya. Gereja dijaga, Ustadz diblokir, nggak boleh masuk. Ini orang-orang begini kalau mati, awas, dilarang disolatkan. Dalam Quran surah At-Taubah 84, wala tusolli. Jangan engkau mensolatkan orang yang mati dari kalangan orang munafik. Mata abada untuk selamanya Muhammad. Wala takum ala mawri, dan jangan berdiri di atas kubur, jangan mendoakan. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Saya enggak mau masuk Islam setengah-setengah. Saya sudah mengorbankan jiwa dan raga ini untuk berdakwah di jalan Allah. Saya juga tidak berharap kepada makhluk. Saya dulu saya pertama berdakwah. Saya tidak minta untuk dibela oleh jamaah. Cukup didoakan. Karena saya tahu manuver kafir ini, dia jadi berani karena ada golongan-golongan munafik di dalam Islam. Yang menjatuhkan Rasul dan sahabat adalah orang yang siang malam di masjid di belakang Rasul ketika sholat. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu. Ini paling bahaya, lebih bahaya daripada kafir. Saya tadi banyak bercerita di hotel dengan Bang Rudi, baru saya tahu, ternyata konsep politik yang ada sekarang ini memang luar biasa. Kita pun ikut kecebur di dalam. Polisi dengan jemaah, habis berkelahi, habis baku bunuh, makan sahur sama-sama di masjid. Kafir tepuk tangan, haleluya. Yang penting sudah hancur umat Islam. Ini sekarang. Maka dibutuhkan untuk bersatu. Berhenti lagi cebong dan kampret. Rapatkan barisan. Nanti ke depan selesai Pak Jokowi, Anies kita angkat. Allahu Akbar. Wakilnya bastotan fi ilmi wal jism. Al-Qawiyul Amin. Itu pemimpin dalam Islam. Bastotan fi ilmi wal jism. Pemimpin yang kuat, cakrawalanya luas, dan dia
betul-betul bisa diandalkan. Itu syarat dalam Islam menjadi pemimpin, pemimpin yang kuat. Ya, jangan cari yang sudah afir, yang sudah suaka. Yang kemarin. Tapi nggak apa-apa, ya. Ke depan tinggal kita cari Pak siapa? Anies. Ustaz Somad juga, mungkin sudah tahu ini. Kalau Ustaz Somad jadi wapres, boleh juga. Ya, nggak apa-apa. Jangan ditolak lagi Ustaz, maju saja. Karena kafir sudah takut ini kalau Ustaz Somad maju, makanya dicampur dari sekarang. Terlalu pagi, ini pelompatan politiknya ini terlalu pagi. Beliau ini adalah ustaz, anak muda, cakrawalanya luas, jago, ilmu hadis, belajar di Darul Hadis. Kita ini badan besar, otak kosong. Ustaz Somad itu cakrawalanya luas, lompatan logikanya, memahami konteks dakwah. Semua jamaah senang sama beliau. Beliau tidak pernah berselisih paham dengan hukum. Sama dengan kami ini. Kami berjuang bersama-sama. Ada yang spesialisasi soal kafir, itu bidang saya. Hadis, itu bidang Ustaz Somad. Hari kiamat, Ustaz Zulkifli dan Pujul Karnain. Kami semua bersinergi. Ya, bagi-bagi itu amplop, kira-kira begitu. Sudah, ujung-ujungnya ke situ. Ibu bapak pikir orang berdakwah itu, saya tak berdakwah. Tidak bicara apa saya. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak kita duga. Bertemu saya dengan ketua Pak Rudi Tampu Bolon, Bang Banjir. Masya Allah. Saya sebenarnya malu mereka mengantar. Sudah Ustaz, biar kami yang sama-sama kita berdakwah. Siapa gak kenal beliau-beliau ini? Ya, inilah semua. Kemarin kita berbeda secara politik. Kafir lupa bahwa kalau sudah akidah, kita pasti bersatu. Kafir lupa itu. Oleh karena itu, saya tak panjang kalam, hanya bisa berdoa supaya agama ini kita jaga dengan baik. Generasi kita terutama ke depan, kita bimbing mereka menjadi generasi yang robbani, generasi yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.